sangat abainya orang-orang Kristen pada saat itu sampai mereka itu membunuh orang-orang yang mereka perhatian pada agama karena konflik internal mereka. Jadi mereka dulu kan punya perpustakaan besar Alexandria. Nah, perpustakaan Alexandria ini besar sekali dan sangat bagus sekali dan itu menjadi sebuah sebuah heritage lah untuk dunia yang memang nggak ada urusan dengan politik. Tapi ketika terjadi kasusnya mohon maaf ketika terjadi kasusnya perbedaan antara Arius dan Anastasius itu tahun 325 ketika dijadiin Yesus sebagai salah satu Tuhan daripada Tuhan yang tiga, itu kan jadi masalah. Karena kenapa? Karena semua yang tidak berkeyakinan yang sama akhirnya dibantai. Nah, termasuk perpustakaan di Alexandria itu dihabisin. Nah, maka pada saat itu justru Islam baru mulai untuk membangun satu peradaban besar yang berbasiskan knowledge juga. Nah, semua pengetahuan Yunani yang dulu kemudian diselamatkan di perpustakaan Alexandria itu dipindahkan ke sini. Dipindahkan ke dunia Islam, termasuk ke Baitul Hikmah di Baghdad. Legend mengatakan ada jutaan skrip di sana. Itu kan ya yang ketika diserang sama pasukan Tartar itu dibuang ke Sungai Dajlah. Sungai Dajlah itu apa ya? Tigris atau Efrat, saya lupa nanti. Yang Mesopotamia. Ya, Mesopotamia, Efrat atau Tigris, tapi Dajlah nama bahasa Arabnya itu. Katanya airnya menghitam ya? Betul, airnya menghitam. Karena dan itu masuk akal sih. Sangat masuk akal. Kenapa? Karena ya saking banyaknya skrip itu yang kemudian dihilangkan. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita nggak usah lihat bukunya, orang-orang bilang gini, orang-orang Arab atau orang Islam itu menamai langit-langit dengan nama-nama bahasa Arab. Makanya hampir semua bintang tuh diawali dengan Aldebaran, Al-Karnar dan segala macam. Karena Al itu kan ya pertanda isim kan ya. Nah, jadi Al itu kan the kalau dalam bahasa Inggris. Nah, dan kemudian menamai binatang-binatang di daratan dan juga pepohonan dengan bahasa Arab juga. Dan mereka menghiasi kemudian peradaban-peradaban manusia dengan peradaban-peradaban yang baru. Maka dikatakan bahwasanya kehebatan orang-orang Islam itu karena mereka bisa berdiri di pundaknya orang-orang Yunani yang sudah mendahului keilmuan. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya mereka itu sia-sia, tidak. Kita tidak membangun itu sendiri. Kita cuma melanjutkan apa yang sudah baik-baik di masa yang lalu. Maka semangat Islam itu nggak pernah menghancurkan. Semangat Islam itu liberasi. Yaitu adalah meliberasi manusia supaya dia benar-benar hidupnya baik. Nah, termasuk dalam bidang pengetahuan dia juga meliberasi. Oke, menarik ya. Menarik, sangat menarik.